Dengan pertempuran harta karun dunia dalam akhirnya berakhir dan ancaman Nuolan Shan sementara waktu terselesaikan dengan bantuan Mingyu, Luo Feng sekarang siap untuk menghadapi dua kekuatan besar tingkat alam semesta yang dikirim oleh Nuolan Shan secara langsung. Pertempuran ini diharapkan akan menjadi pertunjukan seni bela diri yang mengagumkan dan menegangkan. Meskipun memiliki Mo Yunfain tingkat alam semesta, Luo Feng sendiri tidak sebanding dengan Dewen tingkat alam semesta 6 atau Bai Kaluo tingkat alam semesta 8. Jadi, dari mana Luo Feng, hanya tingkat bintang, mendapatkan kepercayaan diri untuk terlibat dalam pertempuran langsung dengan tingkat alam semesta? Ketergantungan terbesar Luo Feng terletak pada harta karun yang diperolehnya dari dunia dalam. Luo Feng sendiri memperoleh 49 dari 312 harta karun, seketika meningkatkan kekayaannya menjadi lebih dari 11 triliun koin alam semesta. Jika kekayaan ini dikonversikan menjadi pelayan tingkat alam semesta 9, Luo Feng bisa membeli setidaknya 1000 dari mereka. Apakah Anda penasaran tentang bagaimana Luo Feng akan memanfaatkan jumlah uang sebesar ini? Izinkan saya membagikannya dengan Anda hari ini. Seperti yang banyak dari Anda ketahui, kekuatan tempur terkuat Luo Feng saat ini bukanlah avatar buminya, tetapi binatang bertanduk emas. Oleh karena itu, Luo Feng tidak menghemat biaya dalam membeli kombinasi logam terbaik untuk mempercepat evolusi binatang bertanduk emas. Dalam waktu 20 bulan singkat, binatang bertanduk emas berevolusi dari tingkat alam semesta 1 menjadi tingkat alam semesta 6, mampu mengalahkan bahkan pejuang tingkat alam semesta 9 di bawah teknik rahasia yang ditingkatkan. Evolusi ini jauh melampaui kemajuan banyak orang lain, termasuk Nuolan Shan, yang bakatnya pucat dibandingkan. Meskipun sangat berbakat, Nuolan Shan membutuhkan lebih dari 80.000 tahun untuk maju dari tingkat alam semesta 1 menjadi tingkat alam semesta 9, sedangkan binatang bertanduk emas hanya membutuhkan sekitar 20 tahun. Keunggulan ini berasal dari garis keturunan puncak. Sementara kekuatan binatang bertanduk emas cukup untuk mengalahkan Dewen dan Bai Kaluo, membunuh dua kekuatan besar tingkat alam semesta secara bersamaan menimbulkan tantangan tertentu. Dengan kecepatan reaksi makhluk tingkat alam semesta, jika Luo Feng gagal membunuh mereka seketika, berita tentang asosiasinya dengan binatang bertanduk emas akan segera menyebar. Begitu terungkap, binatang bertanduk emas, dengan garis keturunan puncaknya, akan menarik banyak kekuatan besar yang mencari untuk menangkapnya. Luo Feng pasti akan menemukan dirinya dalam bahaya. Untuk memastikan binatang bertanduk emas tetap tersembunyi, Luo Feng membeli pelayan tingkat alam semesta 9 bernama Diven, seorang ahli roh yang sangat berbakat. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuatnya makhluk tingkat alam semesta itu, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada pesawat ruang angkasa kelas D3 Nuolan Shan. Jika Dewen dan yang lainnya mengetahui bahwa Luo Feng memiliki pelayan tingkat alam semesta 9, mereka dapat dengan mudah bersembunyi di pesawat ruang angkasa mereka dan terbang langsung ke bumi, menjadikan Luo Feng tidak berdaya dan mengancam bumi dalam prosesnya. Oleh karena itu, solusi yang paling efektif adalah memperoleh senjata railgun kelas lebih tinggi. Dengan kekuatan tembakan jarak jauh, Luo Feng dapat menghancurkan pesawat ruang angkasa Dewen, menangkap mereka dengan tiba-tiba. Karena mereka tidak akan pernah mengharapkan Luo Feng memiliki senjata kelas terbatas, terutama mengingat bahwa hanya master dunia yang bisa membeli railgun kelas D. Anda mungkin bertanya-tanya, mengingat Mingyu memberikan Luo Feng railgun kelas D dalam episode sebelumnya, bukankah akan berlebihan bagi Luo Feng untuk membeli yang lain? Faktanya, peristiwa dalam episode sebelumnya tidak ada dalam novel dan jelas merupakan adaptasi oleh tim produksi. Jadi, kemana lebih dari 200 miliar koin alam semesta pergi? Saya telah melakukan analisis kecil tentang ini. Berdasarkan pratinjau, tim produksi telah teliti. Mereka mungkin membuat kita bertanya-tanya apakah Augu telah mengkhianati Luo Feng. Menurut pendapat saya, ini tidak mungkin. Jika tidak, adegan di mana Luo Feng melepas chip budak dan Tianan He mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Luo Feng akan tidak bermakna. Apakah Anda ingat bahwa Luo Feng sebelumnya melepas chip budak dan memberikan koin alam semesta kepada Tianan He dan Augu? Oleh karena itu, saya berspekulasi bahwa Augu sementara meninggalkan Luo Feng untuk memperoleh kewarganegaraan di Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Tanpa kewarganegaraan, banyak hal tidak mungkin, seperti membeli seorang pelayan. Jika Luo Feng juga akan memberikan beberapa koin alam semesta kepada Augu setelah menjual harta karun dari dunia dalam. Dalam hal ini, memungkinkan bagi Augu untuk membeli seorang pelayan tingkat alam semesta 9. Mungkin Augu berharap bahwa bahkan jika pelayannya menghancurkan chip setelah melewati tingkat master domain, dia tidak akan membalas dendam pada Luo Feng. Anda mungkin tidak tahu bahwa ada risiko dalam membeli pelayan tingkat alam semesta 9, baik itu Hong atau Lei Shen. Tetapi Luo Feng tentu tidak perlu khawatir karena dia memiliki teknik cap jiwa.
Teknik cap jiwa memastikan kesetiaan mutlak dari pelayan kepada tuannya, menghilangkan kemungkinan pemberontakan. Oleh karena itu, sambil memiliki pelayan yang kuat, Luo Feng juga dapat memastikan keselamatannya. Seperti yang dikatakan Hong, bergantung pada kekuatan eksternal untuk melindungi bumi bukanlah solusi jangka panjang. Peningkatan diri dan menjadi lebih kuat adalah pendekatan yang tepat. Di alam semesta, jika Anda memiliki uang, Anda bisa berevolusi menjadi makhluk tingkat alam semesta. Seperti dengan kabin nutrisi kelas E, kabin nutrisi kelas E tidak hanya membantu master dunia dalam memperbaiki tubuh mereka tetapi juga memfasilitasi evolusi. Oleh karena itu, Luo Feng membeli kabin nutrisi kelas E untuk berevolusi avatar buminya. Namun, harganya yang mahal bisa membeli hampir 100 pelayan tingkat alam semesta 9. Dibandingkan dengan ini, menggunakannya untuk berevolusi menjadi makhluk tingkat alam semesta tampak tidak pantas. Selain itu, memaksa berevolusi menjadi makhluk tingkat alam semesta 9 menggunakan kabin nutrisi memiliki kelemahan. Ini bisa mengakibatkan kelemahan fatal karena kurangnya pondasi yang solid dalam memahami hukum, sehingga tidak mungkin untuk menembus dan menjadi master domain. Namun, Luo Feng tidak akan menghadapi masalah semacam ini karena binatang bertanduk emas tidak memiliki hambatan sampai mencapai puncak tingkat master dunia. Kekurangan hambatan dalam pertumbuhan ini memungkinkan Luo Feng untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat tanpa terganggu oleh pondasi yang lemah dalam memahami hukum. Dari pratinjau, jika saya tidak salah, ini harus menjadi senjata Augu. Dapat bertarung melawan Diven menunjukkan bahwa Augu kemungkinan telah mencapai tingkat alam semesta dan memiliki peringkat tinggi. Namun, dibandingkan dengan Augu kemungkinan membeli seorang pelayan tingkat alam semesta, kemungkinan Augu memaksa melewati tingkat alam semesta menggunakan cara eksternal, seperti kabin nutrisi, adalah tipis. Harga kabin nutrisi yang mahal mungkin di luar kemampuan Augu. Selain itu, dibutuhkan sekitar 100 tahun untuk berevolusi menjadi tingkat alam semesta 9, yang sedikit membantu dalam krisis yang dihadapi Luo Feng saat ini. Namun, terlepas dari metode apapun, saya masih percaya bahwa Augu tidak akan mengkhianati Luo Feng. Apa pendapat Anda? Selain menghabiskan jumlah uang yang besar untuk mempercepat evolusi avatar buminya, Luo Feng juga membeli senjata baru, senjata Yanshen. Tidak seperti senjata lain, senjata Yanshen terbuat dari gabungan hukum emas dan hukum ruang, membuatnya sangat kuat. Jika Luo Feng dapat melepaskan bentuk pertama dari senjata Yanshen, dia akan menjadi tak terkalahkan di antara para pengejar tingkat bintang. Namun, kita mungkin harus menunggu sampai musim depan untuk melihat senjata Yanshen dalam aksi. Hal ini karena ini adalah barang yang diperoleh Luo Feng dalam sebuah lelang bergengsi di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, dan itu datang setelah menyelesaikan ancaman yang ditimbulkan oleh Nuolanshan. Selain senjata, Luo Feng juga memperoleh sebuah buah berharga dalam lelang, buah Lanke. Ini memungkinkan Mo Yunfain Hong berevolusi menjadi sekitar tingkat keempat tingkat alam semesta dalam waktu 3 tahun. Di lelang, keuntungan terbesar Luo Feng adalah mendirikan avatar ketiganya, klan Mosha. Apakah Anda penasaran tentang apakah kekayaan Luo Feng, yang diperoleh dari harta karun dalam dunia dalam, cukup untuk semua pengeluaran ini? Tentu saja tidak. Untungnya, Luo Feng memiliki adik laki-laki yang jenius dalam investasi yang mengubah dana yang diberikan Luo Feng padanya sebagai investasi menjadi beberapa kali lipat nilainya. Protagonis selalu tampaknya mendapat dukungan dari Dewi Keberuntungan, jika tidak, Luo Feng tidak akan dapat memiliki klan Mosha sebagai avatar ketiga, yang dianggap sebagai kelompok pembunuh terkuat di alam semesta. Alasan klan Mosha dapat menjadi pembunuh terkuat adalah karena mereka memiliki bakat alami dalam memahami hukum ruang, memungkinkan mereka dengan mudah melaksanakan teknik rahasia ruang. Jika barang yang dilelang bukanlah kulit tidak lengkap dari klan Mosha, dana Luo Feng tidak akan cukup untuk menjamin penawaran tersebut. Dengan avatar klan Mosha, Luo Feng dapat dengan berani menjelajahi alam semesta, melarikan diri dari bahaya berkali-kali dan mendapatkan banyak kesempatan untuk menjadi kekuatan teratas. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.